Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran variabel. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Azimatul Mauna dengan NIM 190810201027. Nah, pengertian dari anggaran variabel yaitu anggaran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kapasitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi semakin banyak produk atau output yang dihasilkan perusahaan, maka semakin besar pula anggaran atau biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan ada penambahan biaya untuk membeli bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan dalam proses produk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu apa tujuan dari anggaran variabel ini? Nah, tujuan anggaran dari variabel ini utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antara faktor biaya dan output tersebut ditunjukkan dalam anggaran variabel ini. Nah, dengan demikian, anggaran variabel menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perusahaan dalam volume output atau tingkat kegiatan perusahaan. Nah, hubungan tersebut ditunjukkan dalam suatu relevan range, yakni suatu interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut mengingatkan bahwa biaya-biaya tetap dalam jangka panjang bisa berubah. Nah, manfaat dari anggaran variabel ini, penggunaan anggaran variabel dalam perusahaan akan mempunyai beberapa kegunaan tertentu bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, beberapa manfaat tersebut antara lain yaitu yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Nah, meskipun tingkat kegiatan yang akan dilakukan dalam perusahaan ini telah direncanakan dengan baik, namun kemungkinan terdapat perubahan pelaksanaan dari tingkat kegiatan ini tetap ada. Nah, yang kedua yaitu penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Nah, sebagaimana diketahui di dalam biaya tidak langsung ini pada umumnya akan terkandung biaya semi variabel. Nah, dengan menunjuk kepada tingkat kapasitas tertentu, jumlah biaya tidak langsung ini belum tentu segera dapat diketahui besarnya. Nah, namun atas bantuan anggaran variabel ini, beberapa kapasitas yang akan dipergunakan sejauh masih berada di dalam kisar relevan akan segera. Nah, untuk yang selanjutnya, manfaat anggaran variabel yang ketiga ini, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Nah, hal ini disebabkan oleh karena adanya anggaran variabel ini, manajemen perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besarnya dana yang diperlukan untuk setiap tingkat kegiatan. Nah, dengan demikian, maka pengeluaran dana akan dapat dikelola dengan baik karena jumlah dana yang diperlukan untuk setiap kegiatan ini dapat diketahui dengan benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu perilaku dan karakteristik biaya. Nah, untuk menyusun anggaran variabel, maka setiap biaya harus dapat dikelompokkan sebagai biaya tetap, biaya variabel atau semi variabel. Nah, tanpa itu, maka anggaran variabel tidak dapat disusun. Ya, berikut ini yaitu penggolongan biaya berdasarkan perilaku dan karakteristik masing-masing golongan. Nah, yang pertama yaitu biaya tetap. Nah, pengertian dari biaya tetap ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam kondisi konstan maupun umumnya selalu tidak berubah meskipun mengalami peningkatan ataupun penurunan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Namun biaya tetap yang selalu konstan atau tetap bukan berarti biaya tetap tersebut akan senantiasa konstan. Biaya tetap bisa berubah sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Nah, contoh dari biaya tetap ini ialah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya cukai, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu biaya variabel. Nah, pengertian dari biaya variabel ini, biaya yang berubah searah dan sebanding dengan perubahan output atau aktivitas. Nah, semakin tinggi volume kegiatan atau juga aktivitas, maka secara proporsional akan semakin tinggi juga total biaya variabel. Nah, semakin rendah volume kegiatan atau aktivitasnya, maka dalam
secara proporsional akan semakin rendah pula total biaya variabel ini. Nah, perubahan biaya ini dipengaruhi oleh sedikit banyaknya volume barang atau produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Jadi berbeda dengan biaya tetap yang selalu akan konstan atau tidak berubah-ubah. Nah, contohnya yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, upah lembur tenaga kerja, komisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya semi variabel. Nah, pengertian dari biaya semi variabel ini adalah biaya yang jumlahnya bertambah besar dengan semakin besarnya tingkat kegiatan di dalam perusahaan. Namun, pertambahan jumlah biaya ini tidak sebanding dengan pertambahan tingkat kegiatan yang ada. Nah, jadi dapat diartikan bahwa biaya semi variabel mengandung unsur-unsur biaya yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Nah, contohnya biaya tersebut yaitu biaya listrik, air, gas, bensin, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode variabilitas biaya. Nah, metode variabilitas biaya ini yaitu metode yang dipakai untuk memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan besarnya biaya variabel dan suatu biaya semi variabel. Nah, sebagaimana sudah diketahui sebelumnya, biaya semi variabel ini adalah biaya yang perubahannya tidak sebanding dengan perubahan aktivitas, atau dengan kata lain dari suatu biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, dalam praktiknya kedua unsur tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat diperkirakan. Nah, khususnya untuk kepentingan penyusunan anggaran. Nah, beberapa metode yang bisa dipakai untuk memperkirakan besarnya unsur tetap dan variabel dari suatu metode ini yaitu diantaranya metode titik tertinggi dan terendah, metode korelasi, metode regresi, dan metode perkiraan langsung. Nah, selanjutnya untuk penjelasan lebih detail mengenai keempat metode ini akan dibahas oleh rekan saya. Di dalam slide kali ini saya akan sedikit banyak menjelaskan tentang yang pertama ialah metode titik tertinggi dan terendah, yang mana metode titik tertinggi dan terendah ini merupakan cara untuk memperkirakan suatu fungsi biaya. Dalam metode ini suatu biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi dibandingkan dengan biaya tersebut, yang mana pada tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Kemudian selisih biaya yang dihitung merupakan unsur biaya variabel yang ada di dalam biaya tersebut. Kemudian di slide kali ini yaitu contoh soal biaya pemeliharaan tahun 2001. Pada bulan Januari memproduksi sebanyak 1000 unit dengan biaya pemeliharaan 1 juta rupiah. Kemudian di bulan Februari memproduksi 1500 unit dengan biaya 1.350.000 rupiah. Kemudian di bulan Maret memproduksi sebanyak 1200 unit dengan biaya 1.120.000 rupiah. Kemudian di bulan April memproduksi sebanyak 1.650 unit dengan biaya 1.600.000 rupiah. Kemudian di bulan Mei memproduksi sebanyak 1.550 unit dengan biaya 1.425.000 rupiah. Kemudian yang terakhir di bulan Juni memproduksi sebanyak 2.000 unit dengan biaya pemeliharaan sebanyak 1.900.000. Kemudian ada dua permintaan, ialah permintaan yang pertama ialah menentukan berapa unsur biaya tetap dan biaya variabel dari biaya pemeliharaan tersebut dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Kemudian permintaan yang kedua ialah berapa biaya pemeliharaan semester 1 pada tahun 2002 bila anggaran produksi sebesar 6.000 unit. Di slide kali ini ialah jawaban dari slide sebelumnya. Yang nomor 1
ialah menentukan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel dari sebuah biaya semi variabel. Biaya variabel per unit. Biaya pada produksi tertinggi dikurangi dengan biaya produksi terendah, kemudian dibagi dengan produksi tertinggi dikurangi dengan produksi terendah. 1.900.000 dikurangi dengan 1 juta, kemudian dibagi dengan 2.000 dikurangi 1.000 sama dengan 900. Besarnya biaya tetap ditentukan sebagai berikut. Biaya pemeliharaan pada produksi 1.000 unit sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian biaya variabel 1.000 dikali 900 sama dengan 900 ribu rupiah. Kemudian biaya tetap sama dengan 100.000 rupiah, atau biaya pemeliharaan pada produksi 2.000 unit sama dengan 1.900.000 rupiah. Biaya variabel 2.000 kali 900 sama dengan 1.800.000 rupiah. Kemudian biaya tetap sama dengan 100.000 rupiah. Sehingga formula biaya pemeliharaan tersebut adalah Y 100.000 kemudian 900X. Kemudian yang nomor 2 ialah besarnya biaya pemeliharaan pada semester 1 tahun 2002 bila produksi sebesar 6.000 unit. Y 100.000 ditambah 900 sama dengan 5.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih. Saya akan menjelaskan metode korelasi. Yang dimana metode ini digunakan untuk menganalisis biaya historis dalam hubungan dengan output atau kegiatan historis untuk menentukan bagaimana biaya bervariasi dengan output di waktu yang lalu, dan selanjutnya dapat dijadikan dasar estimasi bagaimana biaya bervariasi dengan output di masa mendatang. Metode ini menggunakan asumsi linier. Selanjutnya adalah contoh soalnya seperti pada bulan Januari yang hingga Desember. Jam mesin langsung sebagai variabel independen X dan biaya tenaga kerja tak langsung sebagai variabel independen Y. Dan hubungan di mana A menunjukkan komponen biaya tetap, sedangkan B merupakan komponen biaya variabel per tahun. Slope garis tren. Apabila digunakan rumus dasar sebagai berikut, maka akan menjadi seperti ini. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode regresi. Regresi adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyaknya variabel. Umumnya, analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Selanjutnya, ada contoh soal dari metode regresi. Berikut ada tabel yang menjelaskan tentang biaya produksi di tahun 2010. Dari bulan Januari sampai bulan Juli dengan produksi 690 unit sampai dengan 695 unit, dan dengan biaya produksi 1.240 sampai dengan 1.290. Untuk memperkirakan biaya tetap dan variabel, maka menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y itu total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel per unit, X besarnya aktivitas. Besarnya A dan B ditentukan dengan B sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y lalu dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Lalu yang A sigma Y dikurangi B dalam kurung sigma X dibagi N. Berikutnya, jawabannya adalah di dalam tabel itu sudah menjelaskan tentang jumlahnya. Dari jumlah Y terdapat 9.165, X sama dengan 5.010, XY
6.565.250 dan jumlah dari X kuadrat 3.588.950. Lalu jawabannya dari rumus tersebut, B sama dengan 7 dibagi 6.565.250 dikurangi 5.010 lalu dikali dengan 9.165 dan dibagi 7 dikali 3.585.950 kuadrat dikurangi 5.010 kuadrat, lalu ketemu hasilnya 1.778. Lalu A-nya 9.165 dikurangi 1.778 lalu dikali 5.010 dan dibagi 7. A-nya ketemu dengan 36,75 dan Y sama dengan 36,75 ditambah 1.778X. Dengan kesimpulan, biaya tetap tiap bulan sebesar 36,75 dan biaya variabel per unit sebesar 1,778. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung pada dasarnya hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu saja, di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan ingin menghindari perhitungan yang matematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Karena itu, metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi, dan yang kedua, berdasarkan pada analisa data historis dan kebijaksanaan manajemen. Nah, berikut contoh soal dari metode perkiraan langsung. Anggaran biaya produksi tahun depan adalah 5 juta dengan produksi sebesar 1000 unit. Bila biaya tetap per tahun diperkirakan 60% dan biaya variabel 40%, maka biaya tetap dan biaya variabel per unit pada tahun depan diperkirakan. Yang pertama, kita mencari biaya tetap per tahun, yaitu 60% dikali biaya produksi, anggaran biaya produksi tahun depan, yaitu 5 juta, sama dengan 3 juta. Lalu kita mencari biaya variabel, yaitu 40% dikali 5 juta sama dengan 2 juta. Lalu kita bisa mencari biaya variabel per unit dengan biaya variabel dibagi banyaknya produksi, yaitu 1000 unit. Jadi 2 juta per 1000 unit sama dengan 2000 per unit. Maka biaya tetap per tahun yaitu 3 juta dan biaya variabel per unit yaitu 2000 per unit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk anggaran variabel. Bentuk anggaran variabel itu ada 3, yaitu bentuk formula, bentuk grafik, dan bentuk tabel. Bentuk formula dari anggaran variabel yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan jumlah biaya, A merupakan komponen biaya tetap per periode, B merupakan komponen biaya variabel per unit, dan X merupakan unit kegiatan yang dilakukan. Nah, bentuk grafik dan bentuk tabel pada biaya variabel dapat kita lihat dalam pengerjaan soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal anggaran variabel. PT Kirana mempunyai beberapa bagian yang masing-masing mempunyai peranan dalam kelangsungan hidup perusahaan. Salah satunya adalah bagian produksi yang tentu saja berperan langsung terhadap kelancaran proses produksi barang-barang yang merupakan hasil dari PT Kirana. Satuan dasar penghitung tingkat kegiatan bagian produksi ini adalah unit output. Data biaya secara keseluruhan bagian ini adalah sebagai berikut. Relevan range dari 10.000 unit sampai dengan 15.000 unit. Yang diminta satu adalah susunlah anggaran dalam bentuk formula, yang kedua adalah bentuk tabel dengan kenaikan interval range 1.250 unit, dan yang ketiga adalah hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel pada tingkat kegiatan output sebesar 11.500 unit. Ini adalah tabel dari komponen biaya pada PT Kirana dengan range 10.000 unit dan range 15.000 unit dari penyusutan aktiva tetap hingga lain-lain dengan jumlah pada range 10.000 unit. Besar total komponen biayanya adalah 15 juta, sedangkan yang 15.000 unit itu adalah sebesar 17.900.
Sebelum menyusun anggaran variabel, kita harus menganalisis setiap komponen biaya. Untuk mengetahui unsur variabel dan juga unsur tetap pada setiap komponen biaya. Yang pertama adalah penyusutan pada tingkat kegiatan adalah tetap sebesar 6 juta, pada range 10.000 dan juga 15.000. Yang kedua adalah pembangkit tenaga. Pada tingkat 15.000 unit adalah 3 juta, pada tingkat 10.000 unit adalah 2 juta, sehingga selisihnya adalah 5.000 unit dengan selisih biayanya adalah 1 juta. Untuk menghitung unsur variabel adalah 1 juta dibagi 5.000 sama dengan 200.000 per unit. Untuk mencari unsur tetapnya, yaitu menggunakan tingkat 15.000 unit sebesar 3 juta, kemudian dikalikan 200, hasil unsur variabel, kemudian ditentukan 3 juta. Unsur tetapnya adalah hasil selisih pada tingkat dikurangi unsur variabel, hasilnya adalah 0. Jadi pada pembangkit tenaga, unsur variabelnya sebesar 200.000 per unit, sedangkan unsur tetapnya adalah 0. Metodenya pun sama digunakan pada bahan baku tak langsung, upah tak langsung, pemeliharaan, dan lain-lain. Setelah menghitung analisis komponen setiap biaya, maka kita bisa menyusun yang pertama adalah anggaran variabel dalam bentuk formula. Dan ini adalah tabel dari hasil perhitungan analisis komponen biaya. Karena kita sudah bisa menentukan unsur tetap per bulan dan unsur variabel per unit komponennya, maka semuanya ditotal sehingga mendapatkan total unsur tetap per bulannya sebesar 9.950.000 dan unsur variabel per unitnya jumlahnya itu adalah 530. Maka formula yang dibuat adalah Y sama dengan 9.950.000 plus 530X. Yang kedua adalah menyusun anggaran variabel dalam bentuk tabel. Di sini sudah ada tabel masing-masing komponen biaya dengan range yang berbeda-beda, di mana ada 10.000 unit, 11.250 unit, 12.500 unit, 13.750 unit, dan 15.000. Nah, untuk menentukan biaya pada range 1.250, 12.500, dan 13.750 adalah berasal dari tambahan atau kenaikan 1.255 unit, karena yang diminta itu kenaikannya atau tambahannya itu sebesar 1.250 unit. Cara menghitungnya adalah dengan biaya variabel per unitnya itu dikali dengan 1.250 unit. Jadi misalkan yang pembangkit tenaga itu kan unsur variabel per unitnya 200, maka dikalikan dengan 1.250 unit hasilnya adalah 250 unit. Jadi begitu seterusnya hingga perhitungan pada pemeliharaan, yaitu sebesar 80 dikali 1.250 unit sebesar 100.000. Jadi pada tiap-tiap item biaya pada range 1.250 sampai dengan 13.750 pada masing-masing kolom ditambahkan perkalian biaya variabel dengan unit tambahan. Yang selanjutnya adalah menghitung biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya variabel yang pada umumnya biaya-biaya ini akan berubah-ubah sesuai dengan volume bisnis. Jadi semakin besar volume penjualan kalian, maka volume semi variabelnya juga akan semakin besar. Di sini di dalam soal ini yang termasuk dalam biaya semi variabel itu ada bahan baku tak langsung, upah tak langsung, pemeliharaan, dan lain-lain. Tadi kan sudah dihitung biaya tetap per bulan dan biaya variabel per unitnya, sehingga mendapatkan jumlah sebesar 39.500.000 dan biaya variabel per unitnya itu sebesar Rp330 per unit. Maka formulanya ditemukan untuk biaya semi variabel Y sama dengan 3.950.000 ditambah 330X. Pada tingkat produksi 10.000, 11.250, 12.500, 13.750, dan 15.000 dapat dihitung biaya-biaya yang bersifat semi variabel menggunakan formula Y sama dengan 3.950.000 ditambah 330. Jadi untuk menghitung di masing-masingnya itu menggunakan formula ini, di mana X-nya itu diganti dengan tingkat produksinya. Jadi semisal untuk menghitung tingkat produksi 10.000 itu
Y sama dengan 3.950.000 ditambah 330 dikali 10.000, hasilnya adalah 7.250.000. Itu seterusnya hingga sampai pada tingkat produksi 15.000.